Shalom, selamat pagi, selamat bergabung di dalam program kami Sunday Word of Life. Ya, ini adalah program ibadah online dari Restoration Community. Edisi hari ini yaitu di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025, atau di dalam penanggalan Ibraninya adalah tanggal 5 Sivan 5785. Kalau di dalam penanggalan Ibrani, tentunya hari ini adalah hari yang sangat spesial, karena di hari ini adalah hari persiapan atau RF Shavuot, hari persiapan menjelang Shavuot atau Pentakosta. Kalau tentang Pentakosta, kita tentunya gereja Tuhan atau orang-orang percaya dimanapun berada pasti memahaminya bahwa itu adalah hari pencurahan dari Roh Kudus. Tetapi yang banyak tidak diketahui adalah antara Shavuot dan juga Pesah, antara Pentakosta dan juga Paskah, masih ada kaitannya satu dengan yang lain. Oke, sebelum lebih lanjut kita mendengarkan firman yang nanti disampaikan oleh Bapak Timothy Parengkuan, dan juga kita akan menyembah. Mari saya mau mengajak Anda dimanapun Anda berada untuk bersama-sama dengan saya kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan saat ini dimanapun kami berada, biar Ruach Kodes, Ruach Haemet yang adalah roh kebenaran itu, Ruach Haeset, roh kasih karunia itu bekerja atas setiap kami. Kuduskan setiap hati pikiran kami ya Bapa, untuk kami dapat menangkap isi hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, Yeshua Mashiach, Yesus Tuhan. Amin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. And thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. And thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in
your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. Oh, you reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. Oh, you reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Layak-lah kau Tuhan, you're so worthy. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, Lord, we say to you, oh, worthy is the
Tuhan. Oh, worthy is the Lamb. Oh, layaklah segala bangsa, oh, sujud kepadamu. Sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Segala bangsa, oh, sujud kepadamu. Sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah Bapa. Oh, layak disembah. Oh, sebab Kau besar kasih setiamu. Oh, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh, Aba. Terima kasih Aba. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anak-Mu yang tunggal, yang merelakan dirinya untuk naik menjadi perjanjian baru bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk kebenaran firman-Mu, untuk Kau nyatakan kembali kepada kami. Aba, terima kasih. Roh Kudus berbicaralah, biar aku menjadi bejana, siap untuk melepaskan isi hati-Mu, sucikan dan kuduskan, dan setiap perkataan yang keluar dari mulutku, Engkau yang mengarahkannya ya Roh Kudus. Dipermuliakanlah nama-Mu, Tuhan pencipta langit dan bumi, Hashem Adonai, nama di atas segala nama yang telah diberikan kepada anak-Mu yang tunggal, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, kembali lagi di dalam soal ini, kelanjutan dari pesan yang terus-menerus kita bagikan, berbicara tentang bagaimana kerinduan isi hati Tuhan, bagaimana pikiran perasaan yang terdalam di dalam Dia. Ya, kita mau melanjutkan itu karena kalau kita betul-betul mengerti, Rasul Paulus ini dia adalah seorang rasul yang betul-betul punya dasar teologi yang sangat kuat. Ya, kemudian dia katakan di dalam persekutuan orang-orang percaya pada waktu itu, ditulis dalam Filipi, ya, hendaklah kamu dalam persekutuanmu bersama-sama kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Paulus bisa mengatakan demikian karena setelah dia dibukakan tentang misteri yang namanya misteri kasih karunia ini, kemudian Paulus harus mengajar
kepada bangsa-bangsa lain, sementara Petrus itu harus mengajar kepada orang-orang Yahudi sendiri. Kepada bangsa-bangsa lain Paulus katakan, ini anugerah ini dipercayakan kepadaku supaya aku menyampaikan rahasia ini kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam persekutuan jemaat ya, yaitu orang-orang percaya pada waktu itu, Paulus ajarkan bahwa kamu harus tahu pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang terdapat di dalam Yesus itu sendiri yang mewakili perasaan yang terdalam yang ada di dalam Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan nah ini dia, inilah topik misteri yang kita harus juga ketahui, kita harus pahami, menjadi satu topik yang penting ya, menjadi satu pesan yang sangat penting. Bagaimanakah manusia betul-betul diingat oleh Tuhan ya, yang kembali diulangi oleh Paulus dalam tulisannya di surat Ibrani yang mengatakan apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Dan inilah yang Paulus usahakan supaya dipahami oleh orang-orang yang berkumpul jemaat di situ, bahwa kamu harus mengerti loh pikiran perasaan Tuhan itu mengenai siapa, mengenai bagaimana Bapa mempunyai satu perasaan yang dalam terhadap ciptaan yang satu ini yang namanya kita semua, yang adalah manusia itu sendiri. Makanya kemudian di-quote kembali apa yang dikatakan di Pemazmur tuh, yang ditulis kembali dalam surat Ibrani, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Ini kan dari kutipan Mazmur Daud ya. Dalam kutipan Mazmur Daud sama dikatakan, apakah ada suara yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas. Ini maksudnya pemazmur, nanti dibukakan juga di Mazmur. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Nah ini dia, ada seorang yang berseru, ini maksudnya adalah pemazmur, Mazmur 8 ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Diulangi lagi, di-quote lagi. Kenapa harus diulang lagi oleh Paulus? Karena Paulus akhirnya menemukan rahasia itu. Sehingga ketika rahasia itu dibukakan, maka Paulus katakan kamu harus tahu loh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus itu mewakili perasaan dari Bapa di sorga. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda harus ingat bagaimana kita diciptakan ya, bagaimana manusia diciptakan. Manusia itu diciptakan berbeda ya dengan ciptaan yang lain. Saya berkali-kali saya sampaikan ini di Swall atau di kita punya prophetic gathering, bahwa kita ini benar-benar special creation. Kita ini benar-benar ciptaan yang sangat spesial. Ada kategori yang membuktikan bahwa kita ini spesial ya. Yang pertama, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Ini luar biasa. Seluruh ciptaan Tuhan itu sempurna adanya. Malaikat-malaikat juga disebut ciptaan yang sempurna. Tapi dari seluruh ciptaan Tuhan yang sempurna, malaikat dan ciptaan-ciptaan yang lain, all are perfect, semua itu dahsyat sempurna. Tapi dari seluruh ciptaan yang sempurna itu, cuma ada satu ciptaan yang dikatakan sesuai dengan gambar dan rupa. Wow. Jadi waktu dia mulai menciptakan satu ciptaan ini ciptaan yang sangat luar biasa. Nah inilah yang saya katakan dicemburui oleh malaikat-malaikat yang sudah ada terlebih dahulu. Dan akhirnya beberapa dari mereka memberontak dan sepertiga dari mereka ikut pemimpin mereka yang adalah Lucifer itu. Dasarnya apa Lucifer sampai akhirnya dibuang dari takhta? Dasarnya adalah karena dia melihat bagaimana manusia begitu hebatnya. Begitu hebatnya diciptakan, begitu hebatnya diangkat, begitu hebatnya dimuliakan. Ini dasarnya. Dan Tuhan kan berdaulat untuk mengangkat siapa saja. Dia berdaulat untuk memuliakan siapa saja yang dikehendaki. Dia berdaulat itu, dan atas kedaulatannya maka dia mengangkat manusia dan dia sharingkan kepada malaikat-malaikatnya. Marilah kita menciptakan ciptaan sesuai dengan gambar dan rupa. Itu ciptaan yang sangat luar biasa. Yang pertama itu gambar dan rupa. Yang kedua, maka Tuhan memberikan area untuk manusia itu tinggal, hidup, berkembang biak, beranak cucu dan berkuasa. Gak ada ciptaan yang seperti itu, gak ada. Malaikat gak punya area, gak punya mereka. Teritori gak punya. Tapi ciptaan ini yang namanya manusia ini, sebelum manusia diciptakan, Tuhan buat dulu area, wilayah, zona. Dan Tuhan buat area ini di mana Tuhan ketika dia menciptakan langit dan bumi,
Jadi untuk supaya di langit dan bumi ini penuh, maka Tuhan taruh satu zona khusus buat manusia. Dan zona ini dikatakan Eden, yang adalah taman Tuhan itu sendiri. Jadi manusia tidak ditaruh di tempat sembarangan. Karena waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini besar sekali. Tapi Tuhan menentukan titik atau zona di mana ciptaan ini harus ditaruh di situ. Dari zona ini baru manusia bisa berkembang dan berkuasa dan lain sebagainya. Zona ini yang kedua. Tuhan menciptakan area untuk manusia ada di situ. Yang ketiga, zona itu, area itu bukan zona sembarangan lagi. Disebut Eden. Eden artinya kesukaan Tuhan. My pleasure, the pleasure of God. Jadi 3 hal. Pertama, gambar dan rupa. Yang kedua, Tuhan taruh di atas zona. Yang ketiga, zona itu namanya zona kesukaannya Tuhan. 3 hal itu yang tidak ada pada ciptaan yang lain. Lalu apa lagi? Lalu yang keempat, kita kalau mau kategorikan kenapa manusia ini spesial. Terus. Ya, saya ulangi lagi. Kita diciptakan gambar dan rupa. Kemudian kita diberikan area. Kemudian area itu disebut area kesukaan. Kemudian Tuhan menghembus bagian dari dirinya kepada manusia. He breathed part of his being, his spirit imparted. Dia impartasikan bagian dari dirinya. Wow. Dia impartasikan bagian dari dirinya, itu rohnya kepada manusia. Nggak ada ciptaan yang seperti ini, nggak ada, saudara. Gambar dan rupa, Tuhan memberikan area itu dinamakan area kesukaan Eden. Lalu Tuhan menghembus itu, Tuhan itu mengimpartasi bagian dari dirinya. Ciptaan-ciptaan lain bukan bagian, sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk roh, malaikat itu, tapi cuma manusia yang dicatat di dalam kitab Musa. Itu yang saya ketahui. Cuma di dalam kitab Musa yang namanya kitab Kejadian itu, maka Tuhan menghembus manusia dengan rohnya. Baru manusia itu menjadi ciptaan yang hidup di dalam wadah yang namanya tubuh. Manusia itu hidup. Lalu apa lagi? Kenapa ini spesial? Saudara, kenapa bagian keempat tadi spesial, dihembus oleh rohnya? Maksudnya apa? Kan bisa Tuhan ciptakan begitu saja. Tapi ya tadi apa? Saya ulang yang pertama, gambar dan rupa. Terus Tuhan kasih wilayah, otoritas. Terus wilayah itu disebut Eden. Kemudian keempat, manusia itu dihembus oleh bagian dari dirinya. Yang kelima, yang terakhir deh. Supaya manusia dapat bergaul dengan Tuhan pencipta. Itu sebabnya dihembus manusia itu dari bagian dari dirinya. Yang kelima, supaya manusia bisa bergaul dengan Tuhan pencipta. Enggak ada ciptaan yang lain yang boleh bergaul sekarib ini. Enggak ada. Malaikat-malaikat mereka adalah ciptaan yang melayani, bukan bergaul, melayani. Artinya apa? Apa yang Elohim katakan tidak bisa memberontak, kamu harus. Tapi manusia diciptakan untuk bergaul. Kenapa? Karena manusia itu diimpartasi bagian dari dirinya. Makanya akhirnya manusia diciptakan untuk bergaul dengan dirinya. Tuhan, nah yang satu lagi nih tambahan yang keenam. Tuhan memberikan sarana untuk komunikasi. Keenam ya, Tuhan berikan sarana untuk berkomunikasi. Sarana untuk berkomunikasi itu disebut bahasa. Dan bahasa ini atas kedaulatannya, yaitu bahasa yang Tuhan pilih, yang namanya bahasa Ibrani. Safa Ha-Ivrit, bahasa Ibrani. So 6. Nah ini kan karya yang
mahakarya. Ini mahakarya yang luar biasa. Ini mahakarya yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Makanya pemazmur berkata, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Diulangi lagi oleh Paulus. Ada orang yang pernah menyampaikan, apakah manusia sehingga ini rahasia ini. Nah, kalau kita mengerti tentang rahasia ini, maka kita bisa masuk dong, nyambung. Kenapa dia datang untuk menebus? Apa maksud dari tujuan penebusannya? Apa maksud dari tujuan dia datang? Untuk menebus kita semua. Jadi ini sebuah hal yang amat sangat dalam gitu ya. Dan dia lewat penebusannya ini bukan hanya untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, tapi supaya kita bisa tahu lewat penebusannya pikiran dan perasaannya yang terdapat di dalam Tuhan Pencipta, yang kemudian diperkenalkan secara fisik oleh anaknya yaitu Yeshua HaMasiah. Selama 3,5 tahun dia bergaul bersama dengan saudara-saudaranya. Kitab Ibrani berkata saudara-saudaranya. Bukan hanya murid-muridnya, tapi his brothers. Dia bergaul dengan saudara-saudaranya. Dia ada, dia menyampaikan, dia menjadi bukti. Dia ngobrol selama 3,5 tahun. Sadar atau tidak sadar saudara-saudaranya itu. Tapi selama 3,5 tahun. Nah ini dia nih. Ini dahsyatnya nih. Selama 3,5 tahun. Dia bangun persekutuan. Dia memperkenalkan hubungan. Dia memperkenalkan persekutuan. Dia memperkenalkan satu hubungan. Dia tidak neko-neko, dia tidak macam-macam. Tapi dia memperkenalkan tujuan dan diciptakannya manusia ini. Dia bergaul, dia ngobrol. Pertama dia perlihatkan hubungannya dengan bapaknya. Hubungan dengan bapaknya. Apa yang kulihat dari Bapa, apa yang kudengar dari Bapa. Aku tidak akan bisa melakukan apa-apa sebelum aku dengar dari Bapa. Dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Dia bangun hubungan itu selama 3,5 tahun. Dan murid-muridnya mulai merasakan satu atmosfer yang lain. Akhirnya dia harus sampai kepada tujuan dia hadir di atas muka bumi ini dalam bencana daging, bencana manusia ini. Yaitu dia harus naik di kayu salib. Ya. Dia harus naik di kayu salib. Tadinya juga saudara-saudaranya juga nggak ngerti itu. Tapi di depan mata mereka sehingga Petrus pun bisa bilang, ini dia yang telah kami dengar, ini dia yang telah kami lihat, ini dia yang telah kami raba, ini dia nih. Naik di kayu salib. Pada waktu itu belum tahu. Jadi tulisan 1 Petrus itu pada akhirnya ditulis. Ternyata itulah yang Petrus katakan firman hidup itu. Itulah firman hidup itu. Dari apa yang kami dengar, dari apa yang kami lihat, itulah yang kami, ya Petrus dan Yohanes sama itu. Kalau Petrus bilang begini, itu apa namanya, bukan dongeng, bukan isapan jempol, itu Petrus mengatakan demikian. Yohanes juga mengatakan bahwa apa yang telah kami dengar, apa yang kami lihat, sama mereka. Itulah yang kami raba. Ini yang harus kita ketahui, ini harus kita pahami dari apa yang dinyatakan, ya, apa yang dibukakan, ditulis kemudian oleh saudara-saudaranya. Ini ya yang ternyata sudah ada dari mulanya. Ini yang sudah ada. Yang sudah ada dari awalnya. Dari mana mereka bisa tahu ini sudah ada dari awalnya? Namun coba yang Petrus tadi, yang dikatakan ini bukan dongeng, ini bukan isapan jempol. Tuh, ini 2 Petrus 1, ini dia.
Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu. Jadi ini semua real, ternyata real. Jadi ini semua ditulis. Tentu setelah Yeshua naik, kemudian mereka mulai menulis kesaksian mereka, mulai mereka tulis. Mereka mulai tulis, mereka mulai ceritakan tentang dia ini ternyata sama. Nanti kita lihat beberapa ayat. Dia inilah yang telah, ini kalau saya bukan PowerPoint saya, Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sudah ada di dalam Torah. Sudah ada di dalam Torah. Karena ini yang ngomong Yeshua sendiri loh. Tentang dia sudah ada di dalam kitab suci. Mulai dari kitab Musa. Torah itu kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kitab Musa, kitab nabi, dan akhirnya tulisan-tulisan itu namanya jadi Tanakh, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Kitabnya orang Yahudi, Tanakh. Tanakh gabungan dari 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan yang ada, Ketuvim, tulisan-tulisan. Yesus menjelaskan itu. Nah, ada lagi tambahan lagi ya, dikatakan lagi dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Waktu itu gak ngerti murid-muridnya. Waktu itu gak ngerti. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab, lagi diulangi, dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Itu tadi yang Mazmur katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Ini percakapan Yesus dengan 2 orang dari Emmaus dalam perjalanan mereka pulang. Lagi Yesus menampakkan diri. Dia menampakkan diri dan dia berbicara tentang ini misteri yang harus kamu ketahui. Ini misteri yang harus kamu pahami. Lalu Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kemudian sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Bapa atau kerajaan Hashem. Berulang-ulang. Nah, ini fase menjelang kenaikannya ke surga. Ya, berapa hari lalu kita barusan merayakan the ascension of Jesus Christ, kenaikan Yeshua Masiah. Nah, ini harus perlu kita ketahui. Setelah Yeshua mengadakan perjanjian baru, setelah dia selesai, dia masih meyakinkan saudara-saudaranya. Dia masih meyakinkan saudara-saudaranya, karena dia sudah berkata bahwa nanti Roh Kudus akan turun. Roh Kudus ini akan membawa kamu lebih dalam lagi, tapi dia sudah mempersiapkan. Karena kalau kita lihat pada perayaan-perayaannya orang Yahudi, ini 2 perayaan ini ternyata memang korelasinya itu sangat dekat, erat, dan terkait betul-betul. Itu perayaan Pesak dan perayaan Shavuot. Dari perayaan Pesak kepada perayaan Shavuot ini perayaan yang sangat dekat sekali. Masuk di dalam hitung-hitungan. Nanti di dalam perayaan Shavuot saya akan lebih menjelaskan lagi Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata belum banyak orang mengerti korelasinya antara Pentakosta dengan Paskah atau Shavuot dengan Pesak. Ini kami mau bagikan kepada kita semua. Yesus itu serius setelah dia menyelesaikan bagian dia, yaitu untuk menjadi perjanjian baru lewat Paskah atau lewat Pesak. Maka sebelum dia naik ke surga, dia kembali berulang-ulang. Dia menjelaskan kembali bahwa ini memang harus terjadi. Ini harus tergenapi. Ini rangkaian kisah penyaliban dan kisah kehadiran dari Roh Kudus. Ini harus digenapi.
Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengerti pikiran dan perasaan yang ada pada Bapa yang dinyatakan, dibuktikan oleh Yeshua Mesias secara tubuh. Yeshua Mesias harus ada di dalam tubuh supaya dia betul-betul dapat merasakan yang namanya penderitaan di dalam tubuh itu seperti apa. Sufferings in the body. Penderitaan secara tubuh, penderitaan secara jasmania. Yeshua harus melalui itu. Karena di dalam Taurat ini berbicara penebusan ini, waktu itu hanya diwakili oleh binatang. Kenapa harus diwakili binatang? Kenapa gak Yeshua aja? Enggak, Tuhan punya timeline, Tuhan punya waktu. Jadi untuk sementara kepada bangsa Israel yang dia pilih sendiri untuk menyampaikan misteri yang kemudian nanti dibukakan. Karena kepada bangsa Israel saya sudah katakan berulang-ulang, ini adalah bangsa pilihan atas kedaulatannya. Tuhan memilih untuk menyimpan isi hati, untuk menyimpan misteri. Semuanya harus tergenapi. Makanya Tuhan mengajarkan pelayan-pelayan karena di depan Tuhan harus genapi. Jadi Tuhan kasih dulu contohnya dan bangsa Israel menjadi contoh. Bagaimana mereka keluar dari perbudakan hanya lewat penebusan. Supaya nanti ketika perjanjian yang sesungguhnya dinyatakan, maka kita pun akan mengalami kelepasan. Tapi tidak lagi kelepasan dari manusia, tapi kelepasan dari setan, dari perbuatan iblis, dari dosa. Jadi itu bangsa Israel memang dipilih oleh Tuhan untuk hal itu. Jadi Tuhan menaruh kepada mereka cara-cara pengertian tentang penebusan itu seperti apa. Waktu itu dikatakan domba berumur setahun harus disimpan selama 14 hari. Kemudian dipotong dagingnya, dimakan sore-sore itu, malam-malam itu. Kemudian darahnya harus ditaruh di atas ambang pintu. Itu detail. Kemudian setelah itu Tuhan ngomong lagi kepada bangsa Israel, kamu harus menghitung setelah Syabat itu. Jadi kenapa secara detail? Nah, Yesus berulang-ulang menjelaskannya. Setelah dia bangkit, dia membukakan kepada mereka, ini loh semua yang tertulis tentang aku. Ini loh yang ada dalam kitab Torah Musa. Ini loh yang ada di kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini ada hubungannya sangat erat dari Paskah, penebusan sampai kepada Syafuot. Torah, kalau bagi bangsa Israel itu Syafuot itu Torah. Ketetapan, kebenaran dinyatakan. Ini penting. Makanya saya katakan ya, bangsa Israel itu ada 3 fase. Saya sudah katakan di live streaming pagi. Fase pertama yaitu fase di mana mereka harus belajar, mereka harus tahu tentang penebusan. Fase kedua mereka harus tahu namanya ketetapan yang membawa mereka kepada fase ketiga, yaitu kehidupan, yaitu tanah janji. 3 fase yang harus dipahami oleh bangsa Israel. Sebelum mereka masuk ke tanah janji, mereka harus mengerti tentang penebusan. Makanya detail tentang penebusan. Lalu mereka harus tahu pengertian secara detail dari penebusan sampai ke waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk memberikan Torah atau ketetapan. Dan mereka harus tahu ketetapan itu apa sebelum mereka masuk kepada penggenapan. 3 fase itu. Dan kita bagaimana? Kita juga harus tahu itu. Kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau mengerti, kalau kita mau betul-betul berjalan di dalam rancangan Tuhan, seperti Paulus bilang, kamu harus tahu pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus. Bagaimana caranya kita tahu pikiran perasaan yang ada pada Kristus Yesus? Kita harus pahami kekuatan tentang penebusan. Kita harus tahu itu. Kok kepada bangsa Israel begitu dalam, begitu detail. Tapi bagaimana kita? Yang saya perhatikan pada kita itu hanya dikupas selama Jumat Agung, Perjamuan Kudus, lalu hari Minggu kita mulai ibadah biasa. Tidak banyak yang betul-betul punya perayaan yang kuat tentang perayaan Paskah. Habis itu hilang, lalu muncul lagi perayaan yang berikutnya. Padahal ini korelasi yang tidak bisa diputuskan antara Pentakosta dan Paskah, tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesinambungan yang detail. Ya kita kalau secara umum ya mungkin ya, tapi kesinambungannya itu sampai harus itu. Makanya dikatakan dia harus berulang-ulang menampakkan diri selama 40 hari. Berulang-ulang dia terus. Baru di hari yang ke-50, itulah hari Syafuot. Dan kita harus tahu ini, Bapak Ibu, kita harus tahu ini.
Supaya apa? Betul-betul pada akhirnya di live streaming saya katakan, ketika bangsa Israel mengalami 3 fase ini, barulah apa yang didoakan Musa. Kan Musa berdoa gini, kamu harus dibedakan, kami harus dibedakan, kami harus dibedakan. Nah, ketika bangsa Israel tahu tentang 3 hal ini, ada janji Tuhan, ada tanah janji, tapi mereka harus tahu 2 ini, yaitu apa? Pesak dan Syafuot. Baru mereka masuk tanah janji, mereka genapi. Demikian pula kehidupan kita. Kita harus tahu kekuatan dari penebusan. Habis itu kita harus tahu rentetannya, hubungannya sampai ke perayaan berikutnya yang namanya Pentakosta atau Syafuot. Kita harus tahu. Supaya apa? Ketika kita mengerti betul, maka kita akan masuk kepada penggenapan, yaitu warisan kita di atas muka bumi ini. Demikianlah ini satu cycle yang berulang dari tahun ke tahun. Tetapi kalau mengikuti tahun Ibrani, cycle dari perayaan-perayaan ini berulang, tapi melalui tahun Ibrani itu makin naik intensitas pengertiannya. Karena nanti satu ketika Raja kemuliaan itu akan ada, datang kembali. Di mana? Di puncak perayaan. Lalu bagi bangsa Israel puncak perayaannya itu yang mana? Itulah Tabernakles, itulah Sukkot. Jadi itu akan terjadi nanti ke depan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti tentang hal ini supaya kita punya ucapan syukur kuat, dan akhirnya fondasi di mana kita berdiri di atas kebenaran yang dimulai. Karena kebenaran itu dimulai dari mana? Kebenaran itu dimulai dari penebusan. Ternyata penebusan sudah ada dari mulanya. Makanya ya, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 tadi dikatakan ya, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan dari mulanya. Dari mulanya. Apa yang sudah ada dari mulanya? Ya kalau dari slide saya ini 2 terjemahan, 1 terjemahan Orthodox Jew, 1 terjemahan Ibrani. Tapi tadi yang dari media itu 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa yang ada dari mulanya, apa yang telah ada sejak semula. Jadi bisa lihat ini apa yang dikatakan oleh Yohanes, apa yang ada pada mulanya hubungannya dengan Yeshua. Apa itu Yeshua? Sekali lagi saya katakan Yeshua itu adalah manifestasi dari kedalaman pikiran dan perasaan. Dalam satu kata, kasih karunia. Kedalaman dan perasaan dari Bapa itulah kasih karunia. Jadi pemahaman tentang penebusan yang adalah manifestasi pikiran dan perasaan itu, yang dengan kata yang disebut grace atau chesed, sudah ada pada mulanya. Karena Tuhan serius, karena Abah serius. Dan tidak banyak orang mengerti tentang kekuatan kasih karunia. Tidak banyak orang mengerti karena di dalam kasih karunia, di dalam pemahaman kasih karunia itu dimulai dari redemption. Dan kalau kita mengerti kekuatan ini, nggak ada satu iblis bisa menjamah Anda. Kenapa? Karena kebenaran ini dibukakan. Kenapa? Itulah hak istimewa kita. Itulah hak untuk kita tahu kebenaran. Itulah pembelaan kita. Karena sudah direncanakan jauh-jauh hari tentang peristiwa penebusan ini. Jadi peristiwa penebusan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pikiran perasaan yang ada pada Elohim, yang akhirnya terwujud dalam satu kata grace atau kasih karunia, sudah ada di dalam Dia, yang harus dimanifestasikan secara luar biasa dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Dinubuatkan melalui apa yang terjadi dengan bangsa Israel sebagai contoh. Dan di hari-hari terakhir saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti tentang hal ini, rentetan dari pasca kita mengerti kuasa kasih karunia, kemudian kita mengerti apa yang akan digenapi ketika perayaan Pentakosta itu hadir. Apakah kuasanya berbeda antara pasca dan Pentakosta? Saya mau katakan ini sama. Dan kita harus tangkap apa yang Tuhan mau singkapkan di hari-hari terakhir ini, supaya di dalam kurun waktu yang sisa ini muncullah generasi pemenang, generasi yang luar biasa, generasi yang punya kesaksian Yeshua, punya kesaksian tentang misteri isi hati, perkiraan dan perasaan Bapa yang di dalam satu kata chesed atau kasih karunia ini, yang harus muncul di hari-hari terakhir. Sehingga apa? Dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, mereka akan betul-betul menjadi saksi dan bukti. Ada meterai pada mereka, dan meterai itu hidup. Dan meterai itu menjadi perisai, bukan hanya seal, tapi shield. Not just a seal, but it is also a shield. Bukan hanya sebuah meterai, tapi juga sebagai perisai, perlindungan. Sehingga apa? Setan tidak bisa menjamah lagi.
Dan orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran ini, saya harus sampaikan nubuatan ini ya saudara, akan mulai mengalami manifestasi supranatural dari Tuhan, sehingga benar kita akan dibedakan. Anda dan saya, kita yang menerima kebenaran ini akan dibedakan. Semakin lama semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada puncak perayaan itu, maka pengalaman-pengalaman yang akan kita alami dengan jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Karena itu mari hati kita kembali bersyukur, tangkap pemahaman ini dalam-dalam saudara. Hati saya setiap kali membicarakan tentang hal ini, oh Tuhan, terus singkapkan, dan benar Roh Kudus singkapkan. Sebab apa yang menjadi bagian kita harus kita alami. It is our right to know the truth. Hak kita untuk mengetahui kebenaran. Maka Yeshua bilang, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekarang kita ada di era di mana kebenaran itu sedang dibukakan kepada kita semua. Maka kita akan mengalami, kalau saya mau katakan, kepenuhan dan kedalaman dari Dia. Kita akan alami terulang lagi seperti jemaat mula-mula. Bahkan kita akan mengalami lebih banyak lagi di hari-hari terakhir. Sehingga dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, kita akan betul-betul mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Bukan tipis-tipis, nggak ada tipis-tipis. Perbedaannya akan menyolok dunia, orang-orang hidup dalam dunia yang tidak mengenal Yeshua, dan kita yang mengenal Dia karena kita mengetahui kebenaran. Perbedaan bukan tipis-tipis, bedanya besar. Karena kita sedang membawa nama di atas segala nama, yang berkuasa atas semuanya. Pemerintah-pemerintah, Paulus berkata, berkuasa atas pemerintah-pemerintah, singgasana-singgasana, dan apapun namanya yang dapat disebut, itu ada pada kita. So, wow. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, tangkaplah kebenaran ini. Oleh karena itu kami sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan Shavuot Celebration. Nanti itu akan diumumkan waktu yang tepat, tanggal yang tepat. Ikuti terus ya pengumuman dari kami, karena kami sedang mendoakan tempat yang tepat ya ini ya, tempat yang tepat nih. Ini tempatnya udah fix ya, tapi mungkin tanggalnya sedang didoakan. Kita akan ada di acara yang sangat luar biasa, bahwa apa yang menjadi agenda Tuhan kita harus ketahui, jangan sampai kita nggak tahu. Kalau kita ketahui, maka hidup kita benar-benar akan dibawa kepada satu pengalaman yang luar biasa. Oke, demikian swal kita pada pagi hari ini. Ayo gitu terus tayangan-tayangan yang kami sediakan, baik di media, ya ini YouTube channel, ada juga di Instagram, ada juga di TikTok atau renungan pagi biasa saya. Ayo ikut terus, jangan sampai kita miss. Tapi mari kitalah generasi yang akan menjadi saksi kembali di hari-hari terakhir, dan kita akan disebut berbahagia. Karena apa? Dari 6 hal yang saya bicarakan tadi, semua itu akan dikembalikan. Dari 6 hal, catat baik-baik, 6 hal yang saya bagi tadi akan dikembalikan kepada kita dan menjadi satu kesaksian yang absolute testimony, absolute witness. Dan bukti-bukti itu, ke-6 hal itu sudah dimeteraikan secara sah di dalam perjanjian darah. Berarti apa? Kita akan dikembalikan kepada apa yang Tuhan rancangkan dari semula. Seperti tadi kita udah baca, dari semula. Dari semula. Di situ kita bisa bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dari semula. Dari semula. Sebelum kita akhiri, saya mungkin tergugah untuk menyanyikan ini. Dari semula. Kurang tinggi ya. Dari semula telah kau tetapkan, tuh dia, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah ya telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam
hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, oh yes, berarti. Haleluya. Tuhan mau jadikan hidup kita semua berarti. Karena apa? Dari semula. Rancangan Tuhan. Angkatlah hatimu, terimalah berkat yang Tuhan janjikan buat kita semua, seperti yang Tuhan ajarkan pada Musa dan Harun untuk melepaskan berkat ini. Inilah berkat yang saya katakan sesuai bilangan 6. Tuhan memberkati engkau, kita semua, dan melindungi engkau, kita semua. Tuhan menyinari engkau dan kita semua dengan wajahnya, dan memberi engkau, kita semua, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan engkau dan kita semua damai sejahtera. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. The Lord bless you, oh, and keep you, oh, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you, oh, and give you peace. Oh, the Lord bless you, the Lord bless you, and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Dalam bahasa Ibrani sama-sama katakan, Yevarech Adonai ve'yizmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yihunecha, Yisa Adonai פניו אליך וישם לך שלום. אמן, אמן, engkau, keluar masukmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, kesehatan, keuanganmu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Shalom menyertai kita semua. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Ya, demikianlah Bapak Ibu, firman yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Timothy Parengkuan. Biarlah firman itu dapat terus tinggal tetap di dalam setiap hati kita. Kita merenungkannya kembali,
merefleksikan lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lakukan itu, dan biarlah firman itu dapat menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah realita, sehingga apa yang menjadi kehendaknya khususnya di musim ini, di musim PH ini, dan terlebih khusus di dalam masa menjelang Syawat, masa menjelang Pentakosta, kita dapat menerima kehendak Tuhan dan mengerti apa yang harus kita lakukan seturut dengan pesan yang sudah disampaikan. Bagi Anda yang sedang menyaksikan dan Anda diberkati, silakan Anda dapat memberikan responnya dengan memberikan taburannya di rekening yang berikut ini. Dan bagi Anda yang terus terhubung dengan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami baik di dalam program ataupun kegiatan ibadah kami secara online maupun secara onsite, Anda diberkati dan Anda terus melihat bahwa kehidupan Anda semakin bertumbuh, kehidupan Anda semakin mengerti dan masuk ke dalam musim-musim yang Tuhan sudah nyatakan, masuk ke dalam rancangannya di dalam setiap musim-musimnya. Anda merasa bahwa ini adalah rumah Anda untuk bertumbuh. Anda dapat mengembalikan persepuluhan Anda dengan memberikan persepuluhannya di dalam rekening yang berikut ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yaitu pengumuman di dalam kegiatan kami di dalam 1 minggu ke depan. Di hari Senin nanti, di hari Senin di tanggal 2 Juni 2025, saya mau mengundang Anda, kami mengundang Anda dimanapun Anda berada untuk mari bersama-sama dengan kami di dalam seminar Syawat. Ya, seminar Syawat yang kami selenggarakan hari Senin tanggal 2 Juni 2025 jam 7 malam bertempat di GBI WOW Kuningan City Mall lantai 3. Seminar ini gratis tetapi tidak ditayangkan secara online. So, bagi Anda yang ingin tahu apa yang disampaikan di sana, biar Anda dapat datang bersama-sama dengan kami untuk menerima pesan Tuhan di dalam seminar tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga akan mengadakan perayaan Pentakosta atau Shavuot Celebration di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 jam 6 sore bertempat di Icon Place Lotus Shopping Avenue lantai 5 Jakarta Selatan. Bagi Anda yang tidak terlalu tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut, bagi Anda yang berada di sekitar Jakarta, saya percaya Anda sudah tahu tempatnya. Anda dapat bersama-sama dengan kami merayakan perayaan Pentakosta, karena ini adalah perayaan yang sangat penting juga untuk kita sebagai orang percaya ketahui. Tema yang akan diangkat di dalam perayaan tersebut adalah From Grace to the Identity, dari kasih karunia kepada identitas yang sesungguhnya. Identitas seperti apa? Nah, Anda jika penasaran, silakan bersama-sama dengan kami datang di dalam acara tersebut. Sekali lagi, hari Kamis di tanggal 5 Juni 2025 jam 6 sore 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di The Icon Place Lotus Shopping Avenue lantai 5. Acara ini tidak ditayangkan secara online, jadi bagi Anda yang ingin merayakan bersama-sama dengan kami, silakan datang, silakan bergabung. Anda yang berada di sekitar pinggiran Jakarta, dari Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, silakan join bersama-sama dengan kami. Karena tempat di sana cukup luas dan kita dapat juga menerima pesan Tuhan tentunya di sana tentang yang tema tadi, From Grace to the Identity. Dan selanjutnya setiap hari Minggu seperti biasa, sama seperti sekarang, setiap hari Minggu jam 10 pagi kita ada ibadah online Sunday Word of Life yang dapat Anda ikuti dimanapun Anda berada, karena ini ditayangkan secara online di YouTube channel kami. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Anda yang belum subscribe, belum bersama-sama dengan kami di dalam YouTube channel ini, supaya Anda dapat menerima notifikasi atau mengetahui kegiatan ibadah kami secara online maupun onsite yang kami upload, yang kami taruh posting di dalam link YouTube kami ini, channel YouTube kami ini.
Dan Anda juga dapat membagikan apa yang sudah kami upload, termasuk juga kegiatan hari ini, Sunday Word of Life, ibadah online hari ini, untuk Anda bagikan kepada setiap kerabat teman-teman Anda untuk menerima berkat Tuhan yang sama yang sudah Anda terima juga. Haleluya. Selanjutnya Anda dapat terus terhubung dengan semua sosial media kami supaya Anda tidak ketinggalan untuk mengupdate, menerima update dari kami dalam setiap kegiatan kami. Ada juga nomor WhatsApp yang Anda dapat hubungi untuk Anda dapat chat ya, dapat chat, nomor WhatsApp dan nomor Telegram, nomornya sama. Anda dapat mengetahui di sana info-info kegiatan kami, maupun juga untuk Anda yang ingin didoakan, silakan dapat menghubungi kami di nomor tersebut. Dan bagi Anda yang juga ingin menerima atau memiliki buku Prophetic Prayer yang ditulis oleh Bapak Timothy Parengkuan, Bapak Ibu teman-teman dapat memesannya di Tokopedia dari Restoration Community, namanya Restoration Community Store. Di situ terjual ataupun ada etalase dari buku yang ditulis oleh Bapak Timothy Parengkuan dan Anda dapat memperolehnya. Oke, demikian Sunday Word of Life hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali di dalam program kami selanjutnya. God bless you dan happy Sunday.